Melanjutkan di part yang ketiga. Part yang ketiga ini kita akan membahas 5 saham. Ada Akro, ada WIRG, Avia, FAS, dan juga Laba. Yang pertama kita ke Akro terlebih dahulu. Akro closing 1,54% di harga 66 ya, menguat dia. Kita cek dari teknikalnya Akro. Secara teknikal daily chartnya ini menarik ya. Chartnya menarik loh. Dia closing di atas garis warna oranye ini. Oke, ini bagus ini. Bagus secara MACD juga dia GC, RSI nya juga menarik. Teman-teman yang suka Akro boleh dilirik ini ya. Bikin plan di 66 sampai 64 belinya. 66 sampai 64, SL-nya di 62. Gitu boleh. Atau mau bikin plan 63 sampai 61, SL-nya di 59, gitu juga boleh. Target TP-nya dia wajib break 67 terlebih dahulu. Wajib break garis warna kuning terlebih dahulu di 67. Potensi ke 70 sampai ke 72. Nah, ini ke sini ya. Jadi untuk Akro lumayan nih, dari 65 ke 72 itu kan lumayan. Dari 65 ke 70 juga lumayan. Berarti sekitar 5 tick. Oke, menarik ya. Menarik lah, lumayan. Itu 5 tick itu dari 65 ke 70 kan lumayan. Oke, boleh silahkan lah untuk Akro. Ini berpotensi masuk rekom kita juga berarti Akro ini. Lanjut yang kedua ada WIRG. WIRG closing menguat 1,76% di harga 116. Kalau kita melihat dari WIRG ini netral aja ya. Dia ada potensi naik, ada potensi turun juga. Tapi jika melihat dari volume WIRG ini, dia sedikit yang jualan ya. Sudah mulai sedikit yang jualan. Dan ini sudah bisa dikatakan mulai oke lah kalau seperti itu ya. Cuma kalau kita melihat dari MACD dia memang belum menarik. Kalau kita melihat dari MACD-nya belum menarik, RSI-nya netral sih, RSI netral ya. Dan dia closing di 116. Terus gimana Om kalau kayak gini? Kalau kayak gini dia wajib naik. Kok malah wajib Om? Karena apa? Kalau dia turun itu bisa dalam. Kalau dia turun bisa dalam, bahaya. Bisa ke 110 sampai 106 pahitnya. Maka untuk WIRG ini wajib naik dan wajib break garis warna kuning di harga 118. Kalau dia mampu break 118, maka berpotensi lanjut ke 125. Begitu. Tapi hati-hati, ini kan persentasenya netral ya, 50-50. Kalau dia naik itu alhamdulillah berarti jadi menarik. Kalau dia turun yaitu resikonya gede, amblesnya bisa dalam kalau dia turun ya. Maka harap berhati-hati untuk WIRG, seperti itu saja. Hati-hati, 110 nggak boleh jebol. Kalau jebol potensi lanjut ke 106 untuk WIRG. Lanjut di saham yang ketiga ada Avia, menguat 2,56% di harga 400. Untuk Avia ini perusahaan yang sering saya beli ya, chatnya, yang sering saya beli produknya. Kalau Avian ini bagus ya, bagus secara teknikal dia bagus, tapi harap berhati-hati. Dia udah bikin banyak candle hijau. Harap berhati-hati, dia sudah membuat banyak candle hijau. Walaupun ya, ini masih ada potensi 65% dia naik. Potensi 65% naik ke harga 410 sampai 420. Kenapa bisa naik? Karena melihat dari MACD-nya dia masih menarik, RSI juga masih menarik ya. Oke, ini masih kuat lah untuk bisa naik kembali. Kemarin saya itu jujur pingin rekom Avia waktu di harga ini nih. Waktu dia closing di sini, berarti sekitar 2 hari yang lalu lah, hari Rabu ya. Di harga 370-an, tapi saya melihat Avia itu gimana ya? Ragu juga sih. Ragu karena dia udah bikin 4 candle hijau kan. Jadi agak ragu juga mau bikin. Ya, saya itu memang punya prinsip menghindari pembelian saham yang udah naik ya. Jadi nggak merekom yang seperti itu.
Oke, nggak apa-apa buat teman-teman yang suka Avia silahkan beli di 400 sampai 394, SLD 390 gitu aja. Target ada di 410 sampai 420. Begitu untuk Avia. Lanjut di saham yang keempat ada FAS. FAS Talan Indonesia terkoreksi 4,4% di harga 95. Jika kita melihat dari teknikalnya, FAS Talan mengalami koreksi ya, candlenya merah, dia masih tertahan di garis warna oranye dan ungu ya. Oh, garis oranye jebol ya, di bawah oranye berarti masih ada garis ungu dan kuning. Oke, untuk FAS kunci harga FAS di 93 sampai 90 itu area yang tidak boleh ditembus oleh FAS. Jika dia menembus 90 maka berpotensi untuk turun lebih dalam ke 80 ke sini lagi. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI dia sedikit mengerikan ya. Maka harap berhati-hati kalau omnya punya FAS. Itu harap berhati-hati. Ini sedikit mengerikan ya. Terus kalau kayak gini gimana om? Kalau kayak gini dia wajib mantul besok mengikuti pola sebelum-sebelumnya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Itu wajib ya. Kalau nggak kayak gitu, ini nanti bahaya. Ini nanti bahaya. Tapi ya ingat, pola yang ini udah selesai nampaknya di sini. Udah selesai di sini. Dan ini dia bikin pola lagi. Nanti gitu. Bisa jadi. Paham nggak? Kalau ini kan polanya naik nih, set gitu ya. Ini naik lebih tinggi lagi. Nah ini lebih rendah, nanti naik lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Ini bisa jadi seperti itu polanya ya. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya memang mengindikasikan seperti itu. Maka untuk holder FAS harap berhati-hati untuk FAS. Itu kalau dari daily ya. Kita cek coba dari weekly-nya. Penasaran juga saya sama bandarnya ini mau bikin pola seperti apa. Kalau dari weekly ya sudah sebenarnya masih oke loh kalau kita melihat dari weekly ya. Kalau mengacu dari chart weekly-nya itu masih cukup oke lah, masih ada potensi untuk naik kembali kalau dari weekly-nya. Tapi kalau dari daily memang kurang oke ya. Coba kita lihat besok saja. Jika besok dia turun nggak boleh tembus 90, 89. Jika dia naik wajib closing di harga 100 atau punya target dia ke harga 110 untuk FAS ya, ke sini targetnya kalau dia besok naik. Ini persentasenya 40% sih untuk naik. Saya percaya dengan MACD dan RSI dia. Oke, seperti itulah untuk FAS. Lanjut kita ke saham yang terakhir yaitu Laba ya. Laba terkoreksi 3,85% di harga 200. Terkoreksi lagi laba. Baik, kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng teknikalnya laba ini mengalami hal yang kurang baik ya. Kalau saya pantau di sini, dia closingnya wah gila ini. Chartnya kayak gini kurang oke guys, kurang oke. Tapi ingat ya, dia itu udah bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle merah. Maka harus ada 1 kali candle hijau. Biar apa? Biar sehat lah. Kalau merah terus kan nggak sehat. Itu ya. Manusia kalau dikasih merah terus kan nggak sehat. Perempuan kalau head terus kan nggak sehat. Maka harus ada penghijauan juga. Seperti itu. Yang sehat itu kalau dompetmu merah terus. Itu sehat, yang merah-merah ya. Tapi kalau candle merah terus ini bikin sakit. Makanya harus ada 1 candle hijau dia. Candle hijau, dan besok kalau dia membuat 1 candle hijau ada potensi balik ke 220. Itulah target terdekat dia, ke 220. Namun ini masih ada tapinya. MACD dia kurang oke dan RSI juga kurang oke. Ini yang jadi alasan saya nggak suka untuk saat ini kepada laba. Indikator MACD dan RSI dia kurang cakep ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi
Kalau kita mengacu dari candle yang terbuat ini ada 6 candle merah, maka harus ada 1 kali candle hijau. Oke, kita tengok gimana lah besok. Nah, kalau kita melihat dari chart weekly, dia memang masih ada potensi untuk turun kembali, asalkan dia masih di atas 180, 170 itu masih aman ya. Tapi lumayan loh, dari 200 ke 180 itu 20 tick. Lumayan. Sekitar berapa persen itu? 10 persenan. Lumayan. Maka hati-hatilah. Saya nggak menyarankan untuk masuk laba terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman suka laba, boleh masuk ketika dia membuat 1 atau 2 candle hijau dulu ya. Saya menyarankan masuk laba ketika dia udah bikin 1 atau 2 candle hijau. Kalau dia masih membentuk candle merah lagi besok hari Senin, harap ditinggalkan dulu ya. Sesuatu yang menyakitkan jangan kau terus-terusan tahan, maka tinggalkan saja gitu. Oke, seperti itu saja lah. Cukup ya untuk di part yang ketiga. Bye bye.